min haitsu batinnya dengan batin. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa memudahkan dan meringan-ringankan akan sembahyang. Pegawai Nabi itu si berangkat itu mudah-mudah sembahyang dan meringan-ringankan akan salat. Disiksa akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 siksa. Jadi si berangkat keringan-ringan sembahyang. Sembahyang itu benar ni. Yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya orang tersebut dengan 15 siksa. 6 siksanya di dalam dunia. Jadi 6 siksa gepi matai dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 siksanya pada waktu matinya. Jadi lepas itu bila Allah Subhanahu wa taala waktu mati. Waktu katanya sakratul maut. Dan 3 siksanya pada waktu di dalam kuburnya. Lepas itu waktu katanya di dalam kubur. Dan 3 siksanya waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi lepas itu siksa waktu tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa jua suatu baginya siksa di dalam dunia ini?" Jadi putra siksa yang nyandang dunianya, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, siksa apa yang diterima oleh orang yang melalaikan solat, orang yang meringan-ringankan solat. Maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat umurnya. Diulung peringanan sembahyang yang pun tak ada getarik keberkatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana getarik keberkatan umur? Kita tahu umur tu, tetapi umur 50 tahun ini itu sia-sia. Tidak dalam beribadah kepada Allah. Umur 50 tahun tu mantang lalai itu bagi kita. Umur 50 tahun tu mantang lalai balik-balik hati. Umum kerana tuan nunggu kita belum tahu di mana tikar sana. Yang nunggu makna ditarik keberkatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelun kau, pelun kau, kita nunggu macam lain. Dan yang kedua, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Jadi yang pertama bunuh ditarik keberkatan umur oleh Allah, dan yang kedua dihilangkan keberkatan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarik berkat rezeki oleh Allah. Mana contoh? Ditarik berkat rezeki oleh Allah. Kita nyopeng rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan rezeki tersebut kita tidak pernah bisa menyumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah tak berkah. Kita pernah tak kala lulu rezeki. Kita pernah tak berbagi dengan orang-orang lain. Tepilok teroro Jumat aja rezeki. Waktu disorongkan apa itu challenge di hadapan kita. Biasa mereka yang sorong Allah lain. Hantar gerak hati itu kita memberi. Niat lagu getarik berkata rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana berkah rezeki kita yang. Alanya lagu makna getarik berkata rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sikit-sikit. Nak gaji bang juta itu nak gaji itu waktu sikit-sikit. Itulah manusia. Sikit-sikit. Yang terus tarik keberkatan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebahagian orang kita tengok gajinya biasa saja. Kadang-kadang nak urus negara nak honor gaji 50,000 saja. Tetapi cukup. Bahkan dia biasa saja. Dia berkah lah.
peluang dan dia mampu bersedekah. Yang maknanya berkah. Ikannya contoh juga dari ibu, pandang berat mari. Masih kita mengatakan tidak cukup. Tidak bersyukur. Dan yang ketiga, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda sekalian orang yang salih pada mukanya daripada cahayanya. Dari yang gelap, orang yang meringan-ringankan salat itu dihilangkan tanda pada wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.